Halo semuanya, jujur deh, zaman sekarang yang apa-apa tuh serba instan, mau makan tinggal pesan online, mau belanja tinggal buka aplikasi, bahkan validasi diri bisa didapat cuman dari likes dan views, kita jadi makin susah untuk menunda kesenangan atau kepuasan. Padahal justru kemampuan buat menahan diri itu, yang disebut dengan delayed gratification, itu salah satu kunci utama untuk kita bisa membangun keuangan yang sehat dan kalau dijalani secara konsisten, bisa jadi jalan menuju kekayaan jangka panjang. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas berbagai cara simpel tapi ampuh, biar kita bisa belajar menunda kesenangan sesaat, tanpa merasa tersiksa ataupun mengurangi kebahagiaan di hidup kita. Karena sebenarnya, orang-orang yang sukses secara finansial itu bukan yang paling pintar cari duit, tapi yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke, langsung aja kita mulai dari cara yang pertama. Ganti pola pikir, bukan gak boleh, tapi belum saatnya. Kadang ya, kita tuh ngerasa langsung pengen beli sesuatu cuman karena bisa. Karena saldo cukup, karena barangnya ready stock, karena tinggal klik, langsung kita check out. Tapi coba deh refleksi dulu sebentar. Bukannya kita sama sekali nggak boleh punya barang itu. Tapi bisa jadi belum saatnya aja. Kebiasaan menunda kepuasan itu bukan tentang menolak semua kebahagiaan atau kesenangan dalam hidup. Bukan tentang hidup pelit. Tapi tentang belajar memberikan jeda. Kita bilang ke diri kita sendiri kayak, aku pengen ini, tapi aku juga sadar ada prioritas lain yang lebih penting sekarang. Karena kalau kita terus-terusan mikirnya kayak, aku nggak boleh ini, aku nggak boleh itu, lama-lama bakal capek sendiri. Dan bisa jadi bakal ada waktunya untuk meledak. Kayak udah diet, terlalu ketat, tapi akhirnya balas dendam, makan sepuasnya. Nah, dengan mengganti kalimat dari nggak boleh beli, jadi belum saatnya beli, kita tetap punya kontrol, kita tetap pegang kendali. Tapi kita juga kasih ruang buat diri kita sendiri untuk bijak mengelola keuangan. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan kecil ini bisa membantu kita mengumpulkan modal untuk hal-hal yang jauh lebih besar dan bermakna. Next, cara yang kedua, pakai aturan 30 hari sebelum beli barang non-esensial. Pernah nggak sih kalian lagi scroll e-commerce gitu ya, terus nemu barang-barang yang lucu atau barang yang menarik perhatian kalian pokoknya. Terus kalian mikir kayak, aduh pengen banget deh beli sekarang. Tapi pas beberapa hari kemudian kalian cek lagi, ternyata rasa pengen itu udah hilang. Nah itulah kenapa aturan 30 hari ini powerful banget. Kalau kalian kepikiran beli sesuatu yang gak urgent, gak mendesak, kayak sepatu baru misalnya, padahal sepatu lama masih oke. Atau skincare yang lagi viral, padahal kalian belum habis yang udah ada di rumah. Nah, coba tahan dulu 30 hari. Bukan karena kalian gak mampu, tapi karena kalian memberikan waktu buat diri sendiri untuk ngebedain, ini aku butuh atau cuman pengen. Ini keinginan sesaat atau memang benar-benar jadi prioritas. Kadang sesuatu yang kelihatan penting saat ini, ternyata gak penting-penting banget kalau kita kasih jeda atau jarak waktu. Dan bayangin ya, kalau kalian bisa nahan 2-3 pembelian impulsif aja dalam 1 bulan, itu bisa jadi ratusan ribu atau malah jutaan yang gak kelepasan begitu aja. Uangnya bisa kalian alihkan ke tabungan, dana darurat, atau investasi. Jadi, menunda kepuasan di sini bukan soal melarang diri terus-menerus, tapi kasih waktu buat diri sendiri untuk berpikir jernih. Lanjut, cara yang ketiga. Rencanakan hadiah untuk diri sendiri atau traktir diri sendiri. Tapi ada syaratnya. Delayed gratification itu bukan berarti kita nggak boleh menikmati hidup ya. Tapi kita ubah cara menikmatinya jadi lebih mindful, lebih sadar, dan terencana. Kayak kalian bisa coba pakai sistem semacam ini. Kalau bulan ini aku berhasil nabung 500.000, aku bakal traktir diriku sendiri jajan kopi mahal sekali. Atau kalau aku bisa disiplin pakai budget mingguan selama 4 minggu, aku boleh beli buku novel yang udah lama aku incar. Apa yang terjadi? Kalian tetap dapat hadiah,
Tapi hadiah itu terikat sama progres, bukan impuls, bukan keinginan sesaat maksudnya. Jadi rasa puasnya itu justru bakal lebih besar, karena kalian tahu itu adalah hasil usaha. Dan ini juga bakal mengajarkan kalian tentang cara menikmati proses ya, gak cuma hasil akhir. Dan dari sisi keuangan ini juga powerful banget, karena ya kita tetap bisa jaga semangat tanpa membuat dompet boncos. Karena kita harus ingat bahwa kesenangan itu gak harus kita kejar cepat-cepat. Kadang kalau ditunda dengan cara yang bijak, rasanya justru lebih manis. Kayak nungguin sesuatu yang kita sukai keluar gitu. Misalnya nunggu film favorit. Pas akhirnya kita bisa nonton film itu, rasanya pasti lebih nikmat dibanding nonton film lain yang cuma buat ngisi waktu. Next, cara yang keempat, buat visualisasi tujuan jangka panjang. Kadang alasan kita gampang tergoda untuk boros, pengeluaran yang nggak perlu, itu karena tujuan kita terlalu abstrak. Kita bilang kayak, pengen punya banyak duit, pengen punya rumah, atau pengen jalan-jalan ke Eropa. Tapi bentuk nyatanya kayak gimana, itu kita nggak kebayang. Makanya, kita perlu mencoba mengubah mimpi itu jadi visual. Bisa dengan cetak gambar rumah yang kalian pengenin, mobil impian kalian, atau pemandangan Santorini yang mau kalian datengin nanti, begitu udah nikah misalnya gitu. Nah, tempel itu di tempat-tempat yang sering kalian lihat, di meja kerja, di layar handphone, atau bahkan di cermin di kamar kalian. Ini penting karena di saat kalian lagi kepikiran beli barang-barang yang sebenarnya nggak urgent, nggak mendesak, visual itu bakal mengingatkan kalian bahwa, oke, aku bisa pilih ngebahagiain diri sendiri sekarang, atau tahan dikit dan dapetin hal yang jauh lebih besar nanti. Visual itu ibarat kompas kita dalam mengambil keputusan finansial harian. Mungkin kecil, kayak nolak ngopi tiap hari atau nggak beli outfit cuman karena diskon. Tapi kalau setiap hari kalian ingat sama tujuan kalian, lama-lama kebiasaan kalian akan ngikut ke arah sana. Dan akhirnya menunda kepuasan bukan lagi soal menyiksa diri, tapi soal fokus sama hal-hal yang lebih bermakna buat kalian. Karena kalau kalian nggak bisa melihat masa depan yang pengen kalian capai, kalian bakal cenderung mudah puas sama hal-hal yang instan. Lanjut, cara yang kelima, otomatisasikan keuangan. Ini salah satu jurus yang paling ampuh deh, auto debit. Langsung potong gaji kalian buat ditabung atau diinvestasikan, bahkan sebelum kalian sempat ngelirik saldo dan mikir kayak, mau jajan apa ya hari ini? Karena gini, kalau uangnya masih ada di tangan, kita kan cenderung berpikir kayak, masih bisa kok nanti ditabung di akhir bulan aja. Tapi realitanya, di akhir bulan yang ada cuma sisa 30.000. Dan itu pun udah kayak keajaiban gitu. Nah, makanya dengan auto debit, kita menyelamatkan uang kita sendiri dari keinginan kita sendiri. Dan itu bukan berarti kita nggak bisa atau nggak boleh menikmati hasil kerja. Tapi kita atur dulu urutannya. Masa depan dulu, baru masa kini. Bukan sebaliknya. Ini kayak kita kasih makan tanaman dulu sebelum kita makan cemilan. Karena kalau tanamannya sehat, hasilnya bisa kita nikmati terus-terusan. Tapi kalau cemilan terus yang kita prioritaskan, pertama, jadi lapar terus, gak kenyang-kenyang, dan kedua, gak sehat sama sekali. Dan satu hal lagi, begitu kita terbiasa dengan sistem auto ini, rasa sakit kehilangan uang untuk ditabung tuh lama-lama hilang sendiri. Karena kita ngerasa aman. Uang untuk masa depan udah aman, jadi sisa uangnya tinggal kita kelola tanpa rasa bersalah. Next, cara yang keenam, gunakan budget harian atau mingguan. Ini mirip kayak kita main game yang dikasih nyawa atau energi yang terbatas. Kalau kita buang-buang energi di awal game, kan di tengah jalan kita kehabisan dan gak bisa lanjut ya. Uang bulanan juga gitu. Kalau kita langsung serang di minggu-minggu pertama untuk makan makanan yang mahal, belanja skincare berlebihan, dan check out belanja online secara impulsif, di minggu ketiga dan keempat bisa jadi kita ngais-ngais receh sambil berpikir kayak, kok gini banget ya hidup gue?
Nah, solusinya adalah pecah uang bulanan jadi harian atau mingguan. Misalnya kalian punya 2 juta untuk kebutuhan pribadi 1 bulan. Ya pecah jadi 500.000 per minggu. Atau bahkan 70.000 per hari kalau kalian lebih nyaman. Dengan sistem ini, kalian bakal jadi lebih sadar setiap kali kalian mau beli sesuatu. Karena kalian tahu kalau misalkan kalian jebol hari ini, besok kalian harus hemat double-double. Dan ini melatih banget ya kemampuan menunda kepuasan. Kadang kalian pengen beli sesuatu kayak misalkan jajan minuman manis, 30.000 hari ini. Tapi karena kalian sadar itu bakal mengganggu sisa budget kalian seminggu ini, kalian jadi berpikir 2 kali. Lama-lama kalian jadi terbiasa mengelola uang kayak kelola energi. Efisiensi, ngirit bukan karena terpaksa, tapi karena tahu ada batasannya. Dan ketika kalian udah terbiasa hidup dalam batas, keputusan finansial kalian bakal jadi makin sehat. Next, cara yang ke-7, ubah lingkungan digital. Kadang yang membuat kita kalap itu bukan karena kita butuh barangnya, tapi karena kita ngelihat orang lain beli duluan. Coba deh, kalian pernah nggak lagi santai-santai buka media sosial, entah Instagram atau TikTok, atau buka YouTube, terus ada orang yang pamer unboxing belanjaan, atau kasih review jujur, skincare, gadget, atau barang-barang estetik buat dekorasi ruangan. Padahal kalian sebelumnya nggak mikirin hal itu, tapi karena FOMO, akhirnya check out juga. Nah, itu kekuatan lingkungan digital. Dia bisa mengubah mindset dan kebiasaan kita tanpa kita sadari. Makanya penting banget untuk kurasi ulang timeline atau beranda kita. Unfollow akun-akun yang bikin kalian ngerasa kurang dan harus beli ini itu biar dianggap nyambung. Ganti sama akun-akun yang lebih sehat buat mental dan dompet kalian. Akun soal edukasi keuangan, gaya hidup minimalis, atau bahkan akun tentang hidup pelan-pelan dan gak serba terburu-buru gitu ya. Karena kalau kalian terus-terusan melihat orang lain menang lewat konsumsi, kalian bakal kebayang-bayang kalau kebahagiaan itu ya datangnya dari belanja. Tapi kalau kalian ubah pemandangan kalian, kalian bakal jadi lebih sadar bahwa hidup itu gak cuma soal punya banyak barang, tapi juga soal punya kontrol. Dan dari situlah kunci kekayaan jangka panjang mulai tumbuh. Ketika kalian sadar bahwa gak semua yang bisa dibeli itu harus langsung kalian miliki. Lanjut, cara yang ke-8. Simpan uang dalam bentuk yang gak gampang dicairkan. Jadi kalau uang kalian masih terlalu gampang untuk diakses, tinggal buka aplikasi mobile banking, klik transfer, langsung masuk e-wallet, ya wajar aja kalau kalian masih susah menahan godaan flash sale tengah malam. Makanya, salah satu cara yang paling realistis untuk menunda kepuasan adalah jauhkan uangnya. Tapi bukan dibuang ya, disimpan aja di tempat yang lebih ribet, sedikit untuk dicairkan. Contohnya bisa masukin ke reksadana pasar uang, atau emas digital, atau bahkan deposito. Atau pakai fitur tabungan berjangka yang nggak bisa ditarik sebelum tanggal tertentu. Tujuannya bukan bikin kalian menderita, tapi supaya kalian nggak impulsif. Karena pas lagi kalap, yang kalian butuhin tuh waktu untuk berpikir dengan jernih. Dan dengan sistem kayak gini, kalian mendapatkan waktu itu. Bayangin gini deh, kalian lagi ngidam sesuatu yang baru, misalnya sepatu baru, atau barang dekorasi baru, atau alat masak baru. Tapi uang kalian adanya di reksadana. Kalau mau kalian ambil kan kalian mesti mikirin soal, return-nya udah berapa nih? Atau, berapa lama nih waktu pencairannya? Mesti nunggu, dan lain-lain. Nah, selama kalian menunggu itu, otak kalian punya waktu untuk berpikir ulang. Aku beneran butuh ini, atau ini cuman karena bosan? Dan bagusnya lagi tuh, semakin sering kalian menang dalam momen-momen kayak gitu, semakin kuat otot disiplin finansial kalian ke depannya. Next, cara yang ke-9. Gunakan jurnal finansial. Kebanyakan orang hanya menulis pengeluaran, tapi jarang banget nulis pengeluaran yang berhasil nggak dilakukan. Padahal di situ letak progres mental keuangan kita.
Jadi coba mulai sekarang kalian bikin jurnal keuangan versi yang beda. Setiap kali kalian berhasil menunda beli sesuatu, coba tulis. Tulis juga kenapa kalian mau beli, kenapa kalian memutuskan untuk nggak beli, dan perasaan kalian setelah itu seperti apa. Misalnya gini, hari ini pengen banget beli sepatu yang diskon 40%, tapi sadar belum urgent. Masih punya 2 pasang yang bagus. Jadi uangnya aku keep aja, aku simpan aja. Perasaannya bangga dan lega. Memang kedengarannya sepele ya, tapi jurnal ini bisa membantu kalian untuk melihat bahwa nggak beli pun adalah pencapaian juga. Kita terlalu sering mengukur keberhasilan keuangan itu dari apa yang kita punya, apa yang bisa kita beli. Padahal, apa yang berhasil kita tolak, itu juga berkontribusi besar dalam pertumbuhan kekayaan kita. Dan semakin sering kita menulis hal-hal kayak gitu, makin kita sadar bahwa menunda kepuasan itu nggak membuat kita sengsara, tapi justru membuat kita ngerasa lebih berdaya, lebih mampu untuk mengontrol diri. Next, cara yang ke-10. Uji coba no spend day atau no buy challenge. Nah, kalau yang satu ini semacam latihan otot mental finansial juga ya. Coba tantang diri kalian sendiri untuk punya hari-hari di mana kalian gak ada pengeluaran sama sekali. Atau no spend days. Misalnya, seminggu sekali kalian bikin aturan, hari Rabu nggak boleh keluar uang sama sekali, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar kebutuhan atau darurat. Atau bisa juga kalian bikin versi yang lebih fun, yang lebih seru, kayak no buy challenge bareng temen. Misalnya, siapa yang bisa paling lama nggak belanja di e-commerce, atau nggak nongkrong ngopi-ngopi mahal duluan. Kesannya kayak remeh ya, memang. Tapi percayalah, ini adalah latihan yang bisa ngasih dampak besar buat kalian. Karena dari situ, kalian bakal belajar bahwa banyak dari pengeluaran kalian itu sebenarnya bisa ditunda, atau bahkan ditiadakan tanpa ngasih efek besar ke kualitas hidup kalian. Dan yang lebih penting adalah, kalian jadi tahu, oh ternyata aku bisa ya hidup tanpa jajan setiap hari. Refleksi kayak gini tuh penting. Karena bikin kita sadar bahwa kontrol itu bukan bawaan lahir, tapi hasil dari latihan. Dan semakin sering kita berhasil melewati hari tanpa godaan belanja, semakin kuat kita merasa, oke, aku nggak harus nurutin semua keinginanku sekarang juga. Lanjut, cara yang ke-11. Perbanyak aktivitas yang bikin senang tapi gratis. Ini nih yang mungkin sering kita lupakan. Seringkali kita tuh mikirnya kayak, supaya bisa senang kita harus belanja, harus nongkrong, harus jajan, harus liburan. Padahal banyak banget aktivitas yang bisa bikin bahagia, tapi nggak harus ngeluarin uang. Misalnya apa? Kayak olahraga bareng teman di taman gitu, atau nonton YouTube yang edukatif, atau konten positif yang bisa nambah insight, atau baca buku di perpustakaan, atau bisa juga main ke tempat publik yang gratis, kayak Car Free Day atau event-event komunitas. Atau bisa juga sesimpel nulis jurnal, ngegambar, atau ya sekedar jalan kaki sambil dengerin podcast gitu. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa membantu kita untuk mendefinisikan ulang makna kebahagiaan. Dari yang tadinya cuma bisa didapat lewat konsumsi, lewat belanja, lewat mengeluarkan uang, jadi sesuatu yang juga bisa kita temukan dari pengalaman, dari koneksi sosial, atau dari progres diri. Karena kalau kita cuma bisa bahagia lewat belanja, itu artinya setiap kali kita nggak punya uang, kita juga kehilangan cara untuk bisa bahagia gitu. Dan itu berat ya. Makanya penting banget untuk punya sumber-sumber kesenangan atau kebahagiaan yang nggak tergantung dompet. Karena pada akhirnya, delayed gratification atau menunda kepuasan itu bukan cuma soal kita menahan diri, tapi juga tentang mencari alternatif rasa puas dan bahagia yang lebih sustainable, yang lebih jangka panjang. Next, cara yang ke-12, ngobrol sama teman yang punya visi finansial yang sama. Pernah nggak sih kalian ngerasa makin boros karena kalian nongkrong bareng teman-teman yang doyan flexing, atau yang gampang banget ngajakin belanja secara impulsif, tanpa pikir panjang? Yes,
lingkungan itu ngaruh banget sama keuangan kita. Dan kadang bukan karena kitanya niat boros, tapi karena kita keikut arus. Makanya, salah satu langkah penting untuk menunda kepuasan adalah kelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga punya visi finansial yang serupa. Mungkin itu temen yang juga lagi belajar nabung, yang ngerti pentingnya dana darurat, atau yang juga lagi mulai investasi. Karena ketika kita ngobrol sama mereka, kita bakal ngerasa punya support system, orang-orang yang mendukung, lingkungan yang mendukung, gak berjuang sendirian gitu. Dan yang menarik adalah, obrolan kita sama mereka juga bakal jadi beda. Bukannya bahas diskon atau barang baru yang lagi viral, kita bisa ngobrolin soal strategi nabung, reksadana, atau sesederhana ngerayain progres kecil kayak, aku akhirnya bisa nih nahan gak jajan kopi seminggu full. Itu tuh bentuk validasi yang positif dari lingkungan kita. Dan ketika kita dikelilingi sama orang-orang yang gak menghina atau menjatuhkan kita karena kita memilih hemat daripada boros, daripada konsumtif, kita bakal jadi lebih pede untuk terus jalan di jalur ini. Soalnya kalau enggak, kita bakal terus digoda untuk ikut-ikutan sama gaya hidup orang yang padahal belum tentu juga sejalan sama kondisi keuangan kita. Next, cara yang ke-13. Kenali pola emosi dan belanja. Nah, ini termasuk yang seringkali nggak kita sadari ya. Kadang kita belanja tuh bukan karena butuh atau karena ada promo, tapi lebih karena kita lagi stres, kita lagi bosan, atau lagi ngerasa kosong. Akhirnya kita cari deh pelarian lewat belanja, kayak traktir diri sendiri. Padahal seringkali belanja yang kayak gitu tuh cuma bertahan sebentar. Habis check out, senengnya cuma 5 menit. Setelah itu, bisa jadi yang muncul malah rasa bersalah. Jadi penting banget untuk belajar mengenali, ini aku beneran butuh atau lagi pengen hilangin emosi yang gak enak aja nih. Karena kalau kita gak sadar, kita akan terus-terusan menggunakan uang untuk menutupi luka yang gak pernah sembuh. Kalau kalian ngerasain hal ini, coba deh mulai ganti coping mechanism kalian atau cara kalian menghadapi emosi itu. Jadi kayak misalnya, setiap kali kalian ngerasa pengen belanja karena suntuk, atau karena lagi marah, atau lagi sedih, atau apapun emosi itu, coba buka jurnal atau catatan di handphone kalian dan tulis perasaan kalian di situ. Atau bisa juga jalan kaki keliling komplek sambil dengerin musik yang bisa bikin kalian rileks. Atau telepon siapapun, teman kalian mungkin, yang bisa diajak curhat tanpa ngejudge, tanpa menghakimi. Dengan begitu, kalian belajar satu hal penting. Emosi itu valid, gak apa-apa, boleh dirasakan, tapi gak harus selalu dibayar pakai uang gitu. Dan cara yang ke-14, belajar dari orang lain yang udah sukses secara finansial. Ini bisa jadi salah satu sumber motivasi terbesar ya. Belajar dari kisah nyata orang-orang yang udah berhasil duluan dalam hal membangun kekayaan lewat konsistensi kecil. Karena kadang yang bikin kita gampang menyerah itu ya karena kita ngerasa usaha kita yang kecil-kecil itu sia-sia. Ngapain sih nahan jajan 20.000, toh nggak bikin kaya juga? Padahal justru dari kebiasaan kecil yang diulang terus itulah benih kekayaan bisa ditumbuhkan. Coba sesekali tonton video orang lain yang udah membangun portofolio investasi dari nol. Atau baca kisah orang-orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi dia berhasil nyicil rumah karena disiplin menyisihkan penghasilannya. Bukan buat ngebandingin atau adu nasib gitu ya. Tapi untuk membangun keyakinan bahwa kalau mereka aja bisa, mungkin aku juga bisa. Asal aku sabar, asal aku konsisten. Belajar dari orang lain yang udah lebih dulu sukses daripada kita, itu bukan soal teknik aja, tapi juga soal mindset. Kita jadi lebih percaya sama proses. Kita nggak gampang ikut-ikutan tren, nggak gampang kepengen jalan pintas, karena kita tahu menunda kesenangan saat ini bukan berarti kita menyiksa diri sendiri, tapi justru itu adalah langkah awal untuk hidup yang lebih baik nanti. Jadi intinya gini, delayed gratification atau menunda kesenangan itu memang gak gampang.
tapi bukan berarti mustahil. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Kalau kalian ada tips tambahan, langsung aja share di kolom komentar, oke? Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.